Halo sahabat UKM, usaha kecil miliaran. Video kali ini saya mau bahas 8 cara pengawetan produk makanan. Expired date yang singkat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi UKM. Ya, masalahnya cukup membagongkan ini, pelik. Ya, makanya saya akan bantu bahas di sini bagaimana ada 8 cara ya untuk pengawetan produk agar lebih tahan lama. Simak baik-baik. Yang pertama, pengeringan. Nah, pengeringan ini sering digunakan oleh orang-orang zaman dahulu ya. Kalau makanan dijemur sampai kering gitu kan, bisa jauh lebih awet daripada makanan lembab. Karena mikroorganisme akan cepat berkembang di tempat yang lembab dan mengandung kadar air. Ya, bakteri cepat berkembang. Oleh karena itu, salah satunya adalah dikeringkan, dijemur atau di oven. Itu bisa. Yang kedua, pengalengan. Pernah nggak tanya dalam hati, makanan dalam kaleng kok bisa awet ya, bisa tahan bertahun-tahun, ini kenapa ya? Jawabannya adalah makanan tersebut sengaja diawetkan dengan menggabungkan teknik kimia dan fisika lewat pengalengan aluminium. Oleh karena itu kaleng-kaleng biasanya bahannya itu aluminium. Tentunya makanan sebelum dimasukkan ke dalam kaleng sudah ditambahkan pengawet kimia ya, pengawet makanan, biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah pengasinan. Nah, garam memiliki kandungan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, ya, garam sering kita lihat ikan asin. Nah, ikan asin itu kenapa diasinkan? Agak basah tapi kok bisa tahan lama? Ya, itu menggunakan teknik penggaraman, digaremin. Nah, ini nggak cocok buat produk-produk yang biasanya langsung dimakan ya. Biasanya produk-produk yang setengah jadi. Yang keempat adalah penguburan. Mungkin terdengar aneh buat telinga kita masyarakat Indonesia, tapi teknik penguburan untuk pengawetan makanan biasa dilakukan di Korea untuk pembuatan kimchi ya. Pembuatan kimchi itu kayak model dikubur di dalam tanah, tanahnya ditaburin garam duluan. Ya, makanannya taruh dalam gentong dan dikubur selama berbulan-bulan lamanya, baru bisa dijual. Yang kelima adalah teknik fermentasi. Biasanya jauh lebih tahan lama dibandingkan teknik yang lain. Biasanya digunakan untuk tape, kecap, yogurt. Nah, karena teknik fermentasi ini bisa mengubah aroma dan rasa makanan jadi lebih nyala gitu ya. Tapi memang teknik fermentasi ini untuk produk-produk tertentu. Yang keenam, teknik pengasaman. Metode ini dilakukan dengan menggunakan tingkat keasaman atau pH ya, sehingga pertumbuhan bakteri penyebab kebusukan akan terhambat. Untuk mengasamkan makanan secara alami biasanya menggunakan tomat, tapi untuk mengasamkan makanan dengan zat kimia biasanya memakai cuka atau asam sitrat. Yang ketujuh, pemanisan. Teknik pemanisan biasanya medianya menggunakan gula. Makanan akan dicampur dengan zat yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi 40% untuk menurunkan mikroorganisme. Selain manisan buah, makanan lain yang diawetkan dengan cara ini antara lain ya susu, agar-agar ya, dan lain-lain. Yang kedelapan, yang terakhir adalah pendinginan. Nah, teknik pendinginan ini paling banyak digunakan di perusahaan skala UMKM maupun perusahaan yang sudah besar. Teknik pendinginan adalah dengan cara biasanya kan teorinya kan bakteri akan berkembang ketika di suhu ruangan. Nah, bakteri akan tidur ketika suhu di bawah 0 derajat. Nah, makanya lebih aman ya teman-teman kalau jualan makanan basah, di vakum kemudian di frozen.
Nah, karena ketika ada di freezer, suhu di bawah 0, bakteri tidak akan berkembang dan tahan jauh lebih lama. Ya kelemahannya sih kalau buat jualan sih ya, jadi kita harus selalu cari toko yang ada freezernya, bisa nitip di situ. Kalau nggak ada freezer ya kita harus nyediain freezer, ngasih freezer ke toko itu. Tapi ya itu pilihan lagi ya. Oke, sahabat UKM, itulah 8 teknik pengawetan yang bisa Anda terapkan di usaha Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.